Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Masih bersama Ibu Dina Widyastuti dalam mata pelajaran matematika, materi jarak dalam ruang pada dimensi 3 dengan submateri jarak titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama, proyeksi unsur pada unsur lain. A. Proyeksi titik terhadap garis atau proyeksi titik ke garis. Di sini saya memiliki segmen garis AB, kemudian ada titik C di situ. Saya proyeksikan terhadap bayangan yang menghasilkan bayangan C. Yang diproyeksikan pada ruas garis AB menghasilkan bayangan C-nya. Bayangan C ini adalah hasil proyeksi dari titik C pada segmen AB. Nah, segmen AB ini adalah proyeksitor. Jadi, segmen AB adalah proyeksitor, sedangkan C-nya adalah titik yang akan diproyeksikan. C, titik yang diproyeksi pada ruas garis AB atau segmen AB. Sedangkan C aksennya adalah bayangannya atau hasil proyeksi. Untuk proyeksi titik ke garis, titik sebagai proyeksian dan garis AB atau segmen AB sebagai proyeksitor. Dari gambar proyeksi titik C ke ruas garis AB, hasilnya adalah bayangan titik C. Jadi bayangan titik C tersebut dikatakan hasil proyeksi jika ruas garis titik C bayangan C atau C aksen putus-putus itu ya, tegak lurus dengan ruas garis AB. Diperhatikan itu gambarnya. Kita lanjutkan ke proyeksi titik terhadap bidang. Jadi di sini saya punya bidang. Misalnya ini U. Kemudian saya ada titik C juga. Hasil proyeksi dari C menghasilkan C aksen atau bayangan titik C. Untuk proyeksi titik ke bidang, titik sebagai proyeksian dan bidang sebagai proyeksitor. Proyeksian adalah titik P, hasil proyeksi adalah titik C aksen, dan proyeksitor adalah bidang U. Jadi bidang U. Dari gambar proyeksi titik C ke bidang U yang hasil proyeksinya adalah titik C aksen atau bayangan C, titik hasil proyeksi terletak pada bidang U. Titik C aksen tersebut dikatakan sebagai hasil proyeksi jika garis C aksen putus-putus atau tegak lurus dengan bidang U. Ya, jadi dia tegak lurus juga ya. Kita lanjutkan ke proyeksi garis ke garis.
Kalau proyeksi garis ke garis, saya ilustrasikan. Ini A, B, kemudian saya punya garis C, D, saya proyeksikan, maka dia ada bayangan titik C dan bayangan titik D. Untuk proyeksi garis ke garis, garis pertama sebagai proyeksian dan garis kedua sebagai proyeksitor. Proyeksian adalah ruas garis CD. Jadi ini proyeksian. Hasil proyeksi adalah ruas garis C aksen D aksen atau bayangan dari segmen garis CD ya. Dan proyeksitornya adalah ruas garis AB. Jadi yang ini saya kasih warna lain. Segmen bayangan CD atau C aksen D aksen itu merupakan hasil proyeksi dari CD, dari ruas garis CD. Ini hasil proyeksi, sedangkan ruas garis AB adalah proyeksitor. Dari gambar proyeksi segmen garis CD ke garis AB yang hasil proyeksinya adalah ruas garis CD, bayangan CD maksud saya, ruas garis bayangan CD. Hasil proyeksi ini berada pada ruas garis AB. Segmen garis C aksen D aksen dikatakan sebagai hasil proyeksi jika C aksen ruas garis C aksen C dan D aksen D yang merupakan garis putus-putus di situ dia tegak lurus dengan ruas garis AB. Kemudian proyeksi garis ke bidang. Saya ilustrasikan. Di sini ada sebuah bidang segi 4. Ada dua titik CD, kemudian diproyeksikan menghasilkan bayangan C aksen dan D aksen. Dia juga tegak lurus. Untuk proyeksi garis ke bidang, garis sebagai proyeksian dan bidang sebagai proyeksitor. Jadi bidang U-nya itu proyeksitornya ya. Kemudian proyeksian adalah ruas garis CD. Hasil proyeksinya adalah ruas garis C aksen D aksen dan proyeksitornya adalah bidang U tadi. Dari gambar proyeksi ruas garis CD ke bidang U yang hasil proyeksinya adalah ruas garis C aksen D aksen. Hasil proyeksi tersebut berada di bidang U. Ruas garis C aksen D aksen dikatakan sebagai hasil proyeksi jika garis putus-putus tegak lurus dengan bidang U-nya. Kemudian proyeksi bidang ke bidang. Saya ilustrasikan dulu ya. Misalnya saya punya bidang segi 4 U, saya beri nama U di sini. Kemudian saya gambar
A, B, C. Jadi dia kalau diproyeksikan kira-kira seperti ini. Jadi ini A aksen, C aksen, B aksen. Untuk proyeksi bidang ke bidang, bidang pertama sebagai proyeksian, jadi A, B, C ini proyeksian. Kemudian proyeksitornya tentunya adalah bidang U. Proyeksian adalah bidang A, B, C. Hasil proyeksinya adalah bidang A aksen, B aksen, C aksen, dan proyeksitornya adalah bidang U. Dari gambar proyeksi bidang A, B, C ke bidang U yang hasil proyeksinya adalah bidang A aksen, B aksen, C aksen. Bidang A aksen, B aksen, C aksen tersebut dikatakan hasil proyeksi jika garis putus-putus tegak lurus dengan bidang U-nya. Jadi dia tegak lurus dengan bidang U. Lanjutkan ke jarak antara dua titik. Di sini saya punya titik A dan B pada dimensi 3. Tentunya untuk koordinat A ada 3 buah, X1, Y1, dan Z1. Koordinat titik B-nya X2, Y2, Z2. Jarak dua titik adalah panjang garis hubung terpendek dari kedua titik itu. Misalnya saya memiliki dua titik A dan B. Jarak antara titik A dan titik B adalah panjang garis lurus yang melalui kedua titik itu. Dengan demikian, jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis AB. Bisa dilihat di situ pada gambar. Misalnya titik A dan B terletak pada bidang koordinat dimensi 3. Jadi kalau untuk mencari segmen garis AB itu sama dengan akar dari X1 dikurangi X2 dikuadratkan ditambah Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan ditambah Z1 dikurangi Z2 dikuadratkan. Contoh di situ, tentukan jarak antara titik A koordinatnya 8, 5, 4 yang merupakan X1, Y1, Z1 dan titik B 5, 9, 4 yang merupakan koordinat X2, Y2, Z2. Nah, bagaimana mencari segmen garis AB-nya? Langsung hitung saja. Situ akar dari X1-nya 8 dikurangi X2-nya 5 dikuadratkan ditambah Y1-nya 5 dikurangi 9 dikuadratkan Y2-nya 9 ditambah Z1-nya 4 dikurangi Z2-nya 4 dikuadratkan sama dengan 8 dikurangi 5 dia 3 kuadrat ditambah 5 kurangi 9 4 kuadrat ditambah 0 dikuadratkan. Jadi akar 9 ditambah 16. Akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25. Jadi segmen AB-nya sama dengan 5. Sehingga jarak titik A dan B adalah 5
satuan panjang. Oke, saya kira itu saja anak-anak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.